Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul Khair, kaifa halukum? Bertemu lagi dengan saya, Eva Triani, dalam channel YouTube Eva Triani. Sebelum belajar, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan informasi. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah dengan disediakan gambar rangka manusia, siswa dapat mengidentifikasi rangka manusia dengan benar. Hari ini kita akan belajar tentang rangka manusia. Kira-kira, apa yang terlintas di pikiran anak-anak ketika mendengar istilah rangka manusia? Yaps, pasti yang dipikirkan adalah tentang otot dan tulang. Memang benar, rangka manusia tidak terlepas dari yang namanya tulang dan otot. Maka, diperhatikan baik-baik ya. Tanpa tulang dan otot, manusia tidak dapat bergerak karena tulang merupakan alat gerak pasif dan otot merupakan alat gerak aktif pada organ gerak manusia. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena apabila ada keterkaitan antara organ gerak pasif dan organ gerak aktif, maka akan mengakibatkan suatu gerakan atau gerak pada tubuh. Lantas, rangka manusia itu dibedakan menjadi berapa ya? Ada yang tahu? Nah, kita bahas bersama-sama. Rangka pada manusia dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah rangka aksial, yang kedua adalah rangka apendikular. Apa ya maksudnya? Rangka aksial merupakan rangka yang tidak langsung terkait dengan sistem gerak. Contohnya adalah pada tulang tengkorak, tulang dada, dan tulang rusuk. Ada yang tahu ya, tulang tengkorak itu gambarnya seperti ini. Nah, di sini letaknya ya. Tulang tengkorak terletak pada kepala manusia. Kenapa bisa dikatakan sebagai rangka aksial? Ada yang tahu? Bisa dikatakan sebagai rangka aksial karena tulang tengkorak tidak langsung terikat dengan sistem gerak. Sistem gerak di sini ya ada tangan, ada kaki gitu. Jadi rangka tengkorak tidak langsung terikat, masih ada leher, kemudian masih ada tulang yang sebelah sini. Maka dikatakan sebagai rangka aksial. Selanjutnya ada tulang rusuk. Nah, ini bisa ada tulang rusuk, kemudian juga tulang dada. Tulang rusuk berada di tubuh bagian tengah. Maka tulang rusuk tidak terikat langsung dengan sistem gerak karena berada di tengah-tengah. Gitu ya. Makanya dikatakan sebagai rangka aksial. Selanjutnya ada rangka apendikular, yaitu rangka yang langsung terikat dengan sistem gerak. Contohnya adalah pada tulang belikat dan pelvis. Berikut adalah gambarnya. Nah, yang merah adalah tulang rangka apendikular. Rangka apendikular langsung terikat dengan sistem gerak. Sistem gerak berupa tangan. Yang kedua adalah tulang pinggul dan kaki digabungkan atau dihubungkan dengan rangka apendikular. Makanya kaki kita bisa bergerak karena adanya rangka apendikular. Paham ya bedanya rangka aksial dan rangka apendikular? Kemudian, di awal Bu Eva menyampaikan ada yang namanya alat gerak pasif dan ada yang namanya alat gerak aktif. Alat gerak pasif dibedakan menjadi dua, yaitu anggota gerak bagian atas dan anggota gerak bagian bawah. Nah, anggota gerak bagian atas itu terdiri dari tulang lengan atas, kemudian tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan. Nah, berikut adalah gambarnya. Bisa dilihat dan diperhatikan di tangannya masing-masing ya. Tulang lengan atas, jelas tulang lengan atas, kemudian ada tulang lengan bawah. Tulang lengan atas berfungsi untuk membentuk tulang lengan bawah ya. Kemudian ada tulang lengan bawah. Tulang lengan bawah dibedakan menjadi dua juga. Ada tulang hasta dan tulang pengumpil. Tulang pengumpil itu yang terikat langsung dengan jari telunjuk kita. Coba. Semuanya anak-anak memegang tangannya masing-masing. Kita perhatikan tulang lengan bawah
yang terikat langsung dengan jari pengumpil dari telunjuk kita. Ya, itu namanya tulang pengumpil. Yang kedua adalah tulang hasta. Tulang hasta itu yang bawahnya, yang tidak terikat langsung dengan jari kita, jari telunjuk kita. Paham ya? Kemudian ada tulang pergelangan tangan. Jelas, tulang pergelangan tangan yang biasanya kita pakaiin jam ya, pakaiin jam, gelang, ataupun aksesoris yang lain. Ini ya, tulang pergelangan tangan. Kemudian tulang jari tangan. Jelas, tulang jari tangan ini ya. Ini yang dinamakan tulang jari tangan. Selanjutnya adalah anggota gerak bawah, terdiri dari tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang telapak kaki, kemudian tulang pergelangan kaki, kemudian tulang jari kaki. Kalau tulang paha, jelas paha kita ya, itu namanya tulang paha. Kemudian tulang kering ini sebagai penahan benturan di kaki dan sebagai penggerak untuk berjalan dan berlari. Kemudian ada tulang betis yang biasanya kita ngeluh, duh betisku sakit, yang biasanya kram gitu ya, itu yang dinamakan tulang betis. Kemudian tulang pergelangan kaki adalah pergelangan kaki kita. Soalnya bisa sambil pegang kakinya masing-masing ya, tidak boleh pegang kaki orang lain ya, nanti sakit malahan. Oke, tulang pergelangan kaki. Kemudian ada tulang telapak kaki. Tulang telapak kaki yang bisa kita pakaiin sandal ataupun sepatu ya, yang biasanya buat menapak gitu. Kemudian tulang jari kaki. Jari-jari kita itu ada tulang jari kaki. Nah, ini gambarnya ya. Dari atas tulang paha, kemudian tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Selanjutnya, alat gerak aktif. Alat gerak aktif pada rangka manusia yaitu otot ya. Semua anak-anak bisa melihat otot itu di mana kira-kira? Banyak ya. Banyak dalam tubuh kita itu terdiri dari berbagai macam otot. Nah, yang kita bahas pertama adalah fungsi otot pada manusia. Ada yang tahu tidak kira-kira otot fungsinya untuk apa? Apakah hanya sebagai pelengkap dalam diri kita atau memiliki fungsi khusus? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, otot berfungsi menjalankan dan melaksanakan kerja. Jadi tidak hanya orang tua kita saja yang bekerja, tapi otot juga bekerja ekstra untuk menggerakkan rangka manusia. Yang kedua adalah menggerakkan jantung. Jadi jantung kita setiap detik, setiap saat berdetak dan bergerak, itu juga atas bantuan otot. Yang ketiga adalah mengalirkan darah. Darah dalam diri kita dari otak sampai ke seluruh tubuh bisa ngalir terus ya setiap hari ya. Itu juga atas bantuan otot. Yang kedua, kita akan membahas macam-macam otot pada manusia. Kira-kira ada yang tahu tidak? Ada berapa macam otot pada manusia? Apakah 1 atau 2 atau 3, 4 bahkan ribuan otot pada diri kita? Nah, kita akan membahas yakni ada 3 macam otot. Bisa diperhatikan di gambar ya. Di gambar ada 3, otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Ada yang tahu perbedaannya tidak? Coba diperhatikan baik-baik. Ya, Ibu kasih waktu 1 menit untuk memperhatikan baik-baik otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kira-kira bedanya apa ya? Nah, mari kita bahas ya. Otot polos memiliki ciri-ciri berbentuk gelendong dengan kedua ujungnya meruncing. Ya, ujungnya kalau otot polos itu coba diperhatikan di gambar, ujung-ujungnya meruncing, jadi saling terkait dengan yang lain, tapi ujungnya meruncing. Kemudian mempunyai 1 inti sel di tengah. Ya, 1 inti sel di tengah. Otot ini bekerja di luar kesadaran. Bekerja lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Jadi, otot ini tidak mudah lelah dan bekerja di luar kesadaran. Artinya, kita tidak menyadari bahwa otot polos ini sudah bekerja dalam tubuh manusia. Tanpa kita sadari ya. Yang kedua, ada otot lurik. Nah, dari gambarnya saja kita sudah melihat ada lurik-lurik gitu ya. Seperti batik lurik yang biasa kita pakai. Nah, bisa berbentuk lurik-lurik, ada yang gelap, ada yang terang. Memiliki 1 inti sel, bukan 1 deh, memiliki banyak inti sel ya. Kalau kita lihat, perhatikan, banyak inti sel di situ.
dan dapat mengalami kelelahan. Jadi otot lurik ini tidak seperti otot polos yang tidak mudah lelah, tapi kalau otot lurik ini juga bisa mengalami kelelahan. Otot lurik juga dikatakan sebagai otot rangka. Biasanya melekat pada rangka pada tubuh manusia. Yang terakhir ada otot jantung. Kalau terdengar dari namanya sih, ada otot jantung, berarti letaknya di jantung. Berbentuk silinder atau seperti tabung, seperti di gambar ya. Kemudian memiliki pencabangan atau bercabang-cabang. Kemudian memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Dan otot ini terletak pada jantung manusia. Otot jantung ini bekerja terus tanpa istirahat loh. Dan bekerja tanpa kesadaran manusia. Artinya otot jantung bergerak, tapi kita tidak sadar bahwa otot jantung sudah bergerak. Gitu ya. Nah, selanjutnya sifat dan gerak otot. Jadi otot juga memiliki sifat. Yang pertama adalah kontraksibilitas. Artinya otot mampu memendek atau memendek menjadi lebih kecil dibandingkan dengan ukuran awalnya. Itu namanya kontraksibilitas. Yang kedua adalah ekstensibilitas. Ekstensibilitas ini artinya otot memiliki kemampuan untuk memanjang dari ukuran awal atau ukuran sebelumnya. Yang ketiga adalah elastisitas. Elastisitas artinya otot itu mampu memendek ataupun memanjang, namun bisa kembali ke bentuk semula, elastis begitu ya. Selain itu, otot juga bersifat antagonis dan sinergis. Jadi tidak hanya artis saja yang memiliki sifat antagonis, tapi otot juga. Artinya apa? Apakah ototnya itu jahat? Bukan seperti itu maksudnya. Antagonis artinya otot bekerja secara berlawanan arah atau saling bertolak belakang. Artinya otot satu dengan yang lain itu bergeraknya berlawanan arah. Sedangkan otot sinergis bekerjanya searah atau saling menunjang. Yang terakhir adalah kelainan pada otot. Pernah mendengar istilah kesleo? Atau anak-anak pernah mengalami kesleo, kram otot, atau terkilir? Nah, itulah beberapa contoh kelainan pada otot. Karena apa hal itu bisa terjadi? Karena otot pada tubuh kita tidak bekerja secara maksimal atau keluar dari zona nyamannya, begitu ya istilahnya ya. Contohnya seperti ini. Nah, ada gambar kaki sedang kesleo dan dipijit ya. Siapa di sini yang suka dipijit? Gitu ya. Kesleo pada kaki itu juga diakibatkan karena kinerja otot yang terlalu dipaksa. Akhirnya kaki menjadi kesleo dan sakit. Yang kedua ada, nah ini namanya penyakit Parkinson. Tangannya menjadi keriput-keriput seperti itu ya, itu ototnya juga bermasalah karena terjadi kelainan pada otot. Yang ketiga ada, nah siapa yang pernah seperti ini? Ini terutama yang suka main bola nih, suka main olahraga. Biasanya kram pada betis, tiba-tiba terkilir, kemudian merasa kram banget lah, itulah yang dinamakan kram pada otot. Yang ketiga, yang terakhir juga kram ya. Kalau kita tiba-tiba berlari ya, lari pagi, kita memaksakan diri untuk olahraga tanpa pemanasan sebelumnya, itu juga bisa mengakibatkan kram pada otot kita. Karena otot belum siap, tiba-tiba kita sudah paksakan untuk beraktivitas yang berat. Makanya untuk anak-anak kalau mau beraktivitas harus pemanasan terlebih dahulu, terutama aktivitas yang memerlukan kinerja fisik. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah pembahasan tentang materi rangka pada manusia. Sampai berjumpa di video selanjutnya.